Nuh kita sampai ayat 15. terakhir 15. Sekarang 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumul syaitana illa qalila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik menurut Rasul salah satu di antaranya adalah orang yang ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mempelajari dan mengajarkan Quran. Kalimat yang dipilih oleh Rasul pun sesuatu yang bukan hanya sekedar diacak, tapi merupakan suatu urutan. Ta'allama, 'allama. Ta'allama mempelajari, 'allama mengajarkan. Bagaimana mungkin kita bisa 'allama kalau kita sendiri tidak ta'allama? Bagaimana mungkin bisa mengajar kalau kita tidak belajar? Mudah-mudahan aktivitas tadabbur yang kita lakukan setiap Sabtu ini atau aktivitas apapun yang membuat kita tambah paham kepada Al-Quran, Allah catat sebagai bagian dari cara kita supaya menjadi khair, yang the best, yang terbaik. Kalau dilihat dari sisi ini berarti memang Rasul dari 14 abad yang lalu itu ingin membentuk manusia ini menjadi orang yang punya selera tinggi dalam hal kualitas. Ya, ingin membentuk umat Islam ini menjadi orang yang punya selera tinggi dalam hal kualitas. Maka kalimat yang dipakai selalu khair. Itu superlatif itu. Ya, itu superlatif. Satu contoh. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang. Dua sudah. Kalau kita kumpulkan penggunaan kata khair tadi. Pertama, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk melakukan ini sehingga insya Allah kita pada akhirnya menjadi sebutan khairun nas, sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita ikhlaskan doa untuk cucu dari Pak Sukri, Rania. Gampang hafalnya karena keponakan saya juga namanya Rania. Semoga menjadi anak yang solehah, ya, menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya, menjadi pendidik mata bagi keluarganya, dan semoga kita juga senantiasa diberi kekuatan iman, disehatkan badan, dan dijaga agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin ya, wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga mohon doa mudah-mudahan perjalanan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insyaallah hari Senin subuh saya dan istri melaksanakan ibadah umroh sampai tanggal 24. Jadi Sabtu depan insyaallah kita libur ya. Berarti Sabtu tanggal berapa hari ini? Sekarang 14, 27, tambah 7, 21. Ya kita libur sekali tanggal 21 ya. Saya pulang insyaallah tanggal 24 gak pulang lagi. Ya, tanggal 28 nya insyaallah kita udah dapur lagi. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya dan dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin dan mendapatkan umroh mabrurah. Ya. Doanya Pak. Ya, insyaallah mudah-mudahan Ikut Bapak. kita bareng nanti malam. Mudah-mudahan nanti kita bareng. Qadarullahnya anak saya yang nomor 2 itu bekerja di travel. Ya, jadi kalau boleh sedikit saya ambil waktu, saya cerita. Pada awalnya yang mau berangkat adalah istri saya. Ya, istri saya itu adalah semacam kado saya 5 tahun yang lalu buat istri dengan cara dicicil per bulan. Qadarullah sampai 5 tahun bisalah untuk berangkat umroh. Berangkatlah gitu ya. Daftarlah dari sebulan yang lalu. Kemudian salah satu dari jamaah saya di Kemang itu telepon, Pak Ustadz, bisa nggak hari Senin tanggal 16 itu ngisi acara di rumah, mau syukuran. Saya jawab apa adanya karena jamnya jam 9 pagi. Saya tidak mungkin bisa Bu, karena saya subuh itu sampai jam 8 itu masih di bandara antar istri. Langsung ditanya lagi, istri mau kemana? Mau berangkat umroh. Istri berangkat sendiri atau sama Pak Ustadz? Sendiri Bu. Udah selesailah pembicaraan pada hari itu. Besoknya lagi chatnya disambung lagi, Pak Ustadz boleh tahu anak Pak Ustadz yang kerja di travel siapa namanya dan boleh minta nomor handphonenya? Gitu. Itu terjadinya malam minggu yang lalu. Berarti baru seminggu nih. Baru seminggu. Akhirnya hari Minggu malamnya dia telepon anak saya. Sampai Senin pagi anak saya pucuk-pucuk dari atas habis subuh ngomong, ayah urus paspor, ayah berangkat sama kuda. Ini geledek apa ini? Geledek apa ceritanya ini? Ini jangan bercanda nak, ayah mikirin untuk uang saku bunda aja udah mumet banget gitu. Mikirin untuk uang saku bunda aja udah mau gimana berangkat umroh. Bu Novi telepon, sudah tarik ayah. Bu Novi sudah transfer ke ya itu luar biasa. Namanya Novi, memang Novi itu hanya bahasa ya. Ya namanya Novi itu orangnya baik-baik. Novi yang saya kenal di Solo, Novi yang saya kenal di sini. Ada yang mau pindah Novi itu namanya. Jadi dalam kondisi bingung karena saya 2016 itu diberangkatkan juga oleh jamaah berangkat umroh, mau diberangkatkan. Sampai hari ini saya pun tidak tahu siapa itu yang daftarin saya. Dengan first travel, masih ingat kita ya? Paspor sudah jadi, kain ihram saya sudah dapat, koper sudah dapat, bahan baju batik sudah dikasih. Tiba-tiba muncul masalah. Yang terakhir kemarin, ya kan? Yang habis semua. Oh iya. Ketahuan first travel seperti apa. Sehingga hilang semuanya. Ketika mau berangkat ini saya nyari melacak ini paspor saya ada di mana. Kan mau perpanjangan paspor kan harus paspor lama.
Paspornya ada di mana? Bingung saya. Tapi saya coba ngakal-ngakali, ternyata nggak bisa diakali di sistem kita. Saya bawa paspor 2006, yang umroh 2006. Pergilah ke Pondok Indah, kan ngurusnya di Pondok Indah. Ini apa? Oh nggak bisa Pak, ini ada paspor terbarunya ini. Setelah itu, Bu. Ini pasti ada paspor terbaru, kan itu udah digunting Pak. Iya, iya. Udah digunting berarti udah ada pengganti kan gitu. Kecuali kalau sudah mati tapi belum digunting, berarti memang mati, ini udah digunting. Nggak bisa Pak. Jadi akhirnya hari Senin itu cuma jalan ke Pondok Indah, pulang lagi gitu. Mikir di mana saya melacak, ketemulah. Ternyata salah satu jamaah yang mau berangkat itu, paspor itu terkumpul di dia. Kita telepon, lagi di Lampung. Selamat. Perjalanannya Pak. Selamat. Saya akhirnya minta maaf, Ibu, saya mohon maaf banget. Saya nggak pernah memaksa orang, nggak pernah mendesak orang seumur hidup saya. Tapi sekarang ini saya butuh banget. Karena pertimbangan saya, uang untuk umroh itu sudah dibayar gitu loh. Iya. Tapi saya tanya ke anak saya, lah kok aneh di ini aja? Enggak, Bu Novinya ya maksa, biar ayah segera urus. Kayak saya takutnya kalau nggak ayah berangkat uang hilang gitu. Oh enggak ya, uangnya bisa di refund kok kalau nggak berangkat gitu, kata anak saya. Ya udah, gak ada masalah. Saya pun enjoy ya. Oh iya Pak, ada Pak, di rumah ada pembantu, nanti saya minta tolong. Saya minta tolong ya Bu, minta tolong pembantunya, tolong cariin Pak di antara paspor itu ada nggak yang namanya Jaspi. Pagi Pak. Saat hari Selasa pagi jam 6:30 dikirim fotonya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ini ada paspor Ustaz. Oh, saya kira luar biasa. Saya langsung jemput ke Komplek DPR. Langsung berangkat ke Pondok Pinang. Kan ngurus di Pondok Pinang. Migrasi ya. Nah, di imigrasi Pondok Pinang. Migrasi. Ternyata di imigrasi Pondok Pinang nggak bisa percepatan yang sehari selesai. Iya Pak. Dan pada hari itu, hari Selasa itu seluruh sistemnya di Indonesia nggak ada yang satu hari selesai. Rupanya imigrasi itu begitu. Hari ini ada program yang satu hari selesai, besok tidak ada, hari ini ada, begitu. Nah, Bapak ini cek semua. Waduh, berarti nunggu 3 hari nih baru pulang. Selasa, Rabu, Kamis, itu gitu. Selasa, Rabu, Kamis. Tapi saya yakin Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Akhirnya dikasih solusi. Pak Ustadz, saya kasih solusi, tapi kita agak ngakalin dikit ini, kata orang imigrasi yang di Pondok Pinang. Ya, sini dan bahan-bahan Pak Ustadz, karena saya lihat ini sangat mendesak, alasannya jelas. Ini. Nanti Pak Ustadz tinggal datang aja ke Pancoran. Migrasi. Pusatnya kan? Iya. Imigrasi Pancoran. Bapak di sana nanti sudah ditunggu oleh orang sana. Bapak langsung foto. Jadinya nggak hari ini tapi besok jam 2. Tetap ya. Tapi biayanya nggak mahal dikit Pak. Nggak apa-apa Pak, asal selesai. Berangkatlah ke Pancoran, bener. Sampai Pancoran langsung disambut, langsung diajak ke lantai 2, langsung foto. Pulang. Hari Rabu jam 2 paspor sudah dapat. Hari Kamis visa sudah keluar. Hari Rabu tiket pesawat pun sudah dapat. Ya. Ini tadinya pesawat itu Saudi Airlines itu rombongan itu sudah penuh. Sehingga kemungkinannya kalaupun saya dapat paspor dapat ini, saya diberangkatkan pakai Garuda dengan flight yang beda. Nanti ketemunya di Jeddah, gitu loh. Nggak ada masalah nak. Ayah nggak ketemu di Jeddah pun, dari Jeddah ke Madinah, insya Allah gimana caranya ayah nyari akal bisa kok, insya Allah ayah punya modal bahasa, ayah punya modal pengalaman kan gitu. Berangkat aja udah syukur alhamdulillah. Itu tekad saya. Qadarullohnya dari satu rombongan itu ada yang membatalkan karena tidak bisa melunasi. Saya ceritakan sedikit ini liku-likunya luar biasa. Tidak bisa melunasi kenapa? Karena terlalu percaya kepada anak, anaknya disuruh setor uang ke sana, tapi uangnya tidak disetorkan oleh anaknya. 18,5 juta. Sementara si ibu itu uang tabungan yang sudah lama, sama juga dengan istri saya gitu loh. Paling pun ada ini di uang di tangan itu hanya untuk uang saku berangkat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dibatalkan. Dan anaknya uangnya mungkin kali sudah habis.
Anaknya nggak bisa nutupin itu. Dikasih deadline oleh travel, bisa nggak dalam 2 hari dilunasi? Nggak bisa. Dari mana? Ada ruang ya bisa masuk. Orang lain susah. Ya, ada ruang bisa masuk. Diurus ke Saudi oleh anak saya dengan timnya, nggak bisa. Akhirnya ketahuan oleh big bossnya yang turun tangan. Azimah, biar ibu yang ngurus. Pemilik perusahaan. Kebetulan anak saya itu dia kerja di situ karena temenan dekat dengan anaknya dan dekat dengan ibunya ini. Yaudah, ani nggak usah urus tiket biar ibu yang urus. Selesai dalam 2 jam, langsung ganti nama Jasdi. Orang travel juga bingung, ayah lu, nyokap lu pakai apa? Babe lu pakai jimat apa sih? Kok bisa? Jadi Selasa, Rabu, Kamis selesai semua. Paspor dapat, visa sudah keluar, tiket pesawat sudah dapat. Kan ini yang utama. Ya. Ya, jadi insya Allah saya berangkat hari Senin. Itu ceritanya. Minggu lalu saya umumkan di Assalam libur hari Ahad, kan cuma Ahad ini liburnya. Karena ada acara pernikahan. Karena hari Minggu saya belum tahu saya akan berangkat umroh. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat berkunjung kembali ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai 15. Alam tahu kaifa khalaqallah sab'a samawati tibaqa. Kita sudah bahas banyak kemarin ya. Tidakkah kalian memperhatikan kaifa khalaqallah, bagaimana Allah menciptakan sab'a samawati tibaqa, 7 langit, 7 lapis langit, atau 7 langit yang berlapis-lapis, atau 7 langit yang bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Bapak Ibu sekalian, dua kata kerja. Ya, ja'al, fi'il apa? Madhi. Siapa subjeknya? Dia. Siapa dianya? Dari mana tahu? Ini menciptakan bulan. Langit dan bumi. Sedangkan bulan Adanya di ayat sebelumnya. Alam taro, kaifa khalaqallah, itu? oh iya. Ya, bagaimana Allah menciptakan sab'a samawati tibaqa. Kaifa khalaqallah. Itu ada fi'il langsung fa'ilnya. Ini fa'il ya, ini fi'il. Khalaqallah, Allah telah menciptakan. Nah, di sini disambung dengan huruf wa. Jadi kalau terjemahannya ja'ala, dia telah menjadikan. Wa ja'ala,
Dan dia telah menjadikan. Nah dianya ini nggak perlu diulang lagi Allahnya, karena sudah ada huruf wa. Berarti dianya di sini adalah Allah. Sampai situ paham? Begitu juga dengan di sini waja'al. Berarti di sini fi'il madhi, fa'ilnya adalah huwa, huwanya kembali kepada Allah. Al-qamara dan asyamsya berarti sebagai objek. Kalau objeknya bahasanya fatah, bahasanya fatah. Qamar apa artinya? Bulan. Syamsya matahari. Berarti waja'alal qamara, terjemahannya Dia telah menciptakan dan dia telah menjadikan bulan. Kalau ini waja'ala syamsya, dan dia telah menjadikan matahari. Selesai sampai di sini. Fihinna, fihinna, fi hujjah. Hinna dari kata hunna. Ini asalnya hunna. Hunna adalah mereka perempuan. Siapa mereka perempuan di sini? Al-qamar. Ini barangkali kalau orang dulu nyanyi engkau laksana bulan, karena bulan itu disambungkan dengan perempuan. Oh dari sini berarti orang yang nyanyi itu ngerti bahasa Arab itu. Orang yang jadul kan itu, dia nggak tahu permukaan bulan itu, nggak datang. Waja'alal qamara, dan dia telah menjadikan bulan fihinna, padanya, pada bulan itu nuran, cahaya. Nuran, cahaya. Waja'ala syamsa, waja'ala syamsa, dan dia telah menjadikan matahari siraja. Siraj itu artinya pelita. Siraj artinya pelita. Lampu. Nah, dari sinilah kemudian lahir ayat-ayat sains. Kalau demikian, sinar yang kita dapat hari ini atau sinar matahari dan sinar bulan, cahaya bulan itu apa? Ini sirajan. Kalau yang malam itu namanya nuran. Ini sumbernya, kalau ini pantulannya. Sehingga cahaya yang kita dapat itu asalnya dari asyams, matahari. Ini sudah disebutkan 14 abad yang lalu kan, ya, bahwa sumber cahaya itu adalah asyams. Terang bulan pada malam hari itu bukan dari cahayanya sendiri, tapi pantulan dari matahari. Bedanya nuron dan siraja. Ini ayat berapa? 15 ini ya?
16. 16. Ayat 16 ini diawali dengan wa, berarti sambungan dari ayat 15. Sementara ayat 15 itu alam taro. Ya, kan pertanyaannya masih itu. Apakah kalian tidak memperhatikan? Pertama yang diperhatikan, bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit. Satu, di ayat ke-15-nya. Ayat 16-nya, bagaimana Allah menjadikan bulan itu nur, matahari itu siraj. Ini masih dalam pertanyaan tadi. Ya, jawaban. Alam taro kaifa. Bagaimana? Berarti kaifanya sudah 2 di sini. Kaifa khalaqas sab'a samawati tibaqa. Kaifa ja'ala al-qamara fihinna nura. Kaifa ja'ala syamsa sira. Sudah 3 itu urutan dari kaifanya. Sampai itu paham? Nah, pertanyaan bagaimana, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana? Berarti Allah mengajak kita untuk melihat kebesaran. Gitu. Kebesaran Allah dalam penciptaan 7 lapis langit. Kebesaran Allah dalam penciptaan menjadikan cahaya itu pada bulan dan matahari sebagai siroja. Balik lagi, bagi kita orang awam gak akan begitu terasa ini, kan kita nggak ngerti. Justru di masyarakat bersahaja yang muncul kemudian adalah banyak munculnya dongeng. Gempa bumi katanya itu kerbaunya gatal kepalanya yang gini-gini sehingga bumi bergoyang. Kan baliknya dulu muncullah hal-hal yang seperti itu, ya. Berarti bisa memahami ayat ini dengan baik harus ditopang dengan ilmu. Ini bagi orang yang mengerti tentang cahaya yang kita dapati di bumi ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau kita cuma tahu sekilas itu saja. Boleh tanya Ustaz, Ya, merujuk yang dulu pernah Ustaz jelaskan panjang lebar ja'ala dengan kholako. Nah ini yang dipakai dalam ayat ini ja'ala, bukan kholako. Kalau ja'ala kan kalau nggak salah menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kholako manfaatnya, iya. Terbalik. Kebalik ya. Benar tapi terbalik. Ya. Berarti kholako kebesaran ja'ala. Oh. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ini berarti topiknya Allah menjelaskan macam-macam manfaat yang diciptakan Allah gitu. Benar nggak Ustaz? Maksudnya saya nangkap. Jadi untuk bisa menghayati, mengenal atau mengubah dari yang tidak percaya menjadi percaya, perlu mengamati segala sesuatu yang diciptakan Allah dari aspek manfaatnya. Salah satu di antaranya ini. Ya. Kalau itu salah satunya ya. Kalau ayat 15-16 kita gabung, maka judulnya menjadi 2. Mengajak untuk melihat kebesaran Allah dan melihat manfaat dari ciptaan Allah. Apa maksudnya? Kebesarannya dari mana? Kholaqo. Kita sebut kemarin, kalau Allah menggunakan kata kholaqo itu unsur dominan yang ingin ditonjolkan adalah kebesaran. Tapi kalau menggunakan ja'ala itu unsur dominan yang diharapkan dan itu adalah manfaat. Ya Pak. Mengenai istilah kebesaran, apakah boleh kita identikan dengan kekuasaan? Bisa? Bisa ya Pak? Ya, kebesaran itu judul umumnya. Nah, salah satu kebesarannya adalah kekuasaan.
Paham maksudnya? Terima kasih Pak Marwa pertanyaannya. Ini berarti kalau kita balik lagi ke ja'ala tadi, berarti Allah bukan sekedar ingin memperlihatkan kepada kita, ingin melihat betapa maha kuasanya Allah menjadikan nur ini pada qamar, menjadikan siraj pada syams. Sekaligus kita melihat manfaat nur dan siraj ini. Ini kalau dibalikin lagi, kita nggak akan dapat nur kalau nggak ada siraj, kan gitu? Karena sumber nur ini adalah siraj, gitu. Dan kita bisa rasakan kalau seandainya bumi ini tanpa ada cahaya matahari, apa jadinya? Bukan hanya sekedar gelap, dalam hitungan waktu tertentu bisa habis semua. Makanya sebut tadi, ini kalau dibahas oleh orang yang mempunyai ilmu dalam bidang ini ayat luar biasa. Nah, kita tidak begitu merasakan luar biasanya ayat ini karena kita tidak punya ilmu tentang apa itu cahaya. Definisi cahaya sendiri kita masih belum gitu. Iya kan? Nanti definisi siraj, maka saya juga gak berani jelaskan terlalu banyak. Kan ilmu saya cuma segitu. Ini kalau sebut inilah sumber, ini pantulan nur. Nanti di dalam Al-Quran ada lagi selain dari nur, diya. Diya. Kadang-kadang ini diartikan sarwa jadi. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa dia itu ini, dia itu ke asyams. Jadi balik lagi ke penggunaan bahasanya. Ini sudah disebutkan 14 abad yang lalu. Ini ada di dalam Al-Quran, cuma saya lupa di surat apa. Kalau saya tidak salah, dia ini dihubungkan dengan asyams. Ini kan kalau disederhanakan pelita berarti kan unsur pentingnya lampu cahaya juga kan? Ini cahaya, ini cahaya. Yang bedanya ini sumber, ini pantulan. Berarti sumber itu kalau kita merujuk ke sini, sumber cahaya itu disebut dengan diya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ya وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Dan dia telah menjadikan bulan padanya, pada bulan itu nur, cahaya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Ya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Wa ja'alal wa
itu yang harus hati-hati. Sering saya dengar itu ketuker huruf sin dan syanya. Shinnya yang pertama, shinnya yang pertama, yang keduanya sin, bukan samsya, bukan. Iya, iya, shinnya di sini, asyams, ya. وجعل الشمس سراجا ya وجعل الشمس سراجا lagi dari awal وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل 1 2 3 Siraj apa artinya tadi? Pelita. Kalau sirajul mukminin perintah bagi orang-orang mukmin. Ya. Sirajuddin misalnya Sirajuddin pelita agama. Sirajuddin. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Tidak saya lihat Quran 1 2 3. Kira di bawah sholat Ya. lupa. Saya basa-basi nanya sebenarnya. Saya nanyanya basa-basi karena saya tahu udah hafal. Ya kalau segini ini ya bagi orang aku yakin gitu. Apa ya Pak Ustadz ya? Kalau cuma ngapal segini ya gitu lah. Kayak kalau dibawa ke sholat suka lupa Pak Ustadz. Gitu. Kalau keluar ya ada. Terbalik-balik. Setan itu positif. Nah, jangan seuzon sama setan. Iya, jangan seuzon sama setan. Kalau nggak percaya dengan setan, enak aja lu dulu salah, gue disalahin. Coba kita lihat dulu. Dari segi tingkat kehusuan, tingkat ketegangan, maka ketika sholat itu lebih tinggi dibandingkan seperti ini. Ya kan? Kita dalam batasan-batasan rukun tertentu harus menghadap kiblat kan gitu, harus khusyuk gitu. Itu yang kadang-kadang kalau satu ayat itu belum begitu najab, itu kadang-kadang suka lupa. Jangankan yang belum najab, yang udah najab aja kadang-kadang lupa. Nah kalau sudah di luar dari situ baru kita bisa katakan itu ya sebelah itu yang ganggu. Gitu. Akhirnya mungkin udah dibaca ya kita hafal dari kecil itu. Aduh sama.
Gitu lagi itu dibaca padahal tiap malam bertahun-tahun kalau Ustaz. Tahun. Kalau sholat suka terbalik. Jadi di apa dulu difokusin dulu, diniatin kita nanti sholat mau baca apa gitu. Iya. Ya, kita planning dulu. Ya, yang jelas terus dihafal, dipahami artinya, dan kemudian nanti dibawa di dalam sholat. Tadi wajah al-qamara fihinna nura, wajah al-syamsa siraja, syamsa siraja. Yuk kita ulang. Wajah al-qamara fihinna nura, wajah al-syamsa siraja. 1, 2, 3. Samsanya nggak banyak. Waja'ala syamsa sira. Baru kalau kita mau ini di rohnya naik dikit. Syamsa siraja. Karena saksi itu satu-satu semua. Waja'ala syamsa siraja. Ya. Ya, yang kedua ya, wajah syamsa ya. Supaya tadi sasinya itu jadi satu, tidak kepanjangan. Wajah syamsa siraja. Ya. Dari awal wajah al-qamara. Nanti kalau Bu Novi mau ketemu dengan Bu Novi yang satu lagi saya kenalin nih, kalau mau beli baju. Karena dia punya butik. Hari ini baru pulang dari Paris. Ya. Yang dicari Itu Zalora. bisa 3 kali setahun dia tuh fashion show di Paris. Ya. Untuk Bu Leli mau kenal, saya kenal, saya anterin dia di Kemang nanti ya. Novi apa namanya Pak? Novita Yunus. Desainer ya? Ya. Desainer punya batik dan namanya batik cik. Ya. Sudah. Ya saya ngerasain juga lah bahan butik batik-batik saya kasih gitu ya. Yang mau Ustaz bilang ya. Kan enaknya gitu ya enggak? Enaknya gitu, batiknya batik butik dikasih. Lanjut. Wallahu akhbatakum minal ardi nabata. Sebelum saya tulis, kalau kita sebut nabata, kita ingat surat apa? An-Naba kan? An-Naba kita langsung ingat gitu. Jadi ada satu poin di mana kita kalau sebut itu kita ingat surat apa gitu. Nabata. Ada dalam surat An-Naba. Sekarang dalam surat Nuh ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ini bahasanya bahasa tinggi ini. Ambatakum minal ardi Minal ardi nabata.
Asal katanya 3 huruf ini. Nabat. 3 huruf. Sementara di sini pakai alif lam. Jadinya an. Kalau nabata tumbuh, berarti ambata menumbuhkan. Jadi ambatakum ini fi'il madhi, ini fa'ilnya di depan. Dan Allah dia telah menumbuhkan kalian minal ardi, dari bumi atau dari tanah. Nabatanya dari kenapa sana? Nabata berangsur-angsur. Hah? Tumbuh berangsur-angsur. Kan nabata kan artinya kan tumbuh-tumbuhan nih. Jadi antara terjemah harfiah dengan terjemahan maksud. Kalau kita terjemahan harfiahnya nabata tumbuh-tumbuhan, nggak nyambung ini. Itulah. Wallah dan Allah ambatakum, dia telah menumbuhkan kalian minal ardi, dari bumi tumbuh-tumbuhan. Nyambung nggak? Nah, baru kemudian dicari arti maksud ini apa? Setumbuh-tumbuhnya, Nah, sebaik-baiknya. ini kan objek kan ini? Ingat namanya? Kalau ada satu kata kerja dan diulang dalam bentuk masdar dan dia sebagai objek, maka namanya Mutlak. maf'ul mutlak. Itu dia. Maf'ul mutlak itu yang paling sering dicontohkan sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, setumbuh-tumbuhnya. Nah itu. Step by step nggak bisa. Iya itu maksudnya tadi di situ. Kalau kita pahami ini bahwa kita tumbuh dalam proses tadi ini kalau sudah begini, ini betul-betul begini terus kan? Bungkuk Pak terakhir. Ini tidak lama tambah Bungkuk lagi. kecil. Iya, kecil lagi. Iya. Gitu. Balik lagi. Balik Balik Dari tanah kembali ke tanah. balik ke tanah. Nah, nabatanya, prosesnya, berarti kan itu caranya, prosesnya. Iya, prosesnya. Coba kita menjadi seorang peneliti, cari satu orang kakek atau nenek, cari seorang kakek atau nenek, cari satu orang cucu umur 9 bulan, umur 9 bulan, 10 bulan. Kakek kira-kira umur 70-an, 80-an. Coba suruh berdiri 2 orang. Sama nggak cara berdirinya? Iya. Cara berdirinya sama, persis sama. Iya. Udah mulai Pak Ustadz. Saya kena ini. Gitu. Saya kalau kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu sekali video callan dengan keluarga, kan ada kakak ipar saya yang paling tua. Kalau kami memang kalau sudah ngumpul itu gak ada batasan, ya candanya itu canda lepas itu, makanya kebahagiaan keluarga itu di situ. Lihat dia berdiri, kembali ke asal ya kak. Jadi ini maf'ul mutlak, diartikan dengan berangsur-angsur, setumbuh-tumbuhnya, itu bahasanya. Diartikan dengan berangsur-angsur. Kita lihat lagi surat Al-A'la. Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus
Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Terus walladzi akhrajal mar'a. Akhrajal mar'a dulu. Akhrajal mar'a. Mar'a artinya rerumputan. Terus faja'alahu mutsa'an ahwa. Rumput juga begitu. Pertama disebut tadi mar'a. Mar'a. Mutsa'an ahwa. Ini kalau nabata dalam artian tumbuh-tumbuh. Ini rerumputan hijau, kemudian menguning, kemudian coklat kehitam-hitaman. Pahit? Proses kan? Prosesnya. Suka tidak suka? Gitu. Ketika dia sudah mar'a, nanti lanjutannya adalah musa'ad. Lanjutannya lagi adalah ahwa. Kalau musa'ad ini biasanya dia belum jatuh dari ranting. Ibu lihat pohon, daun ini daun mangga, ya kuning, masih kuning dan dia masih basah, dia belum jatuh. Karena unsur airnya masih ada, unsur lemnya masih ada. Iya. Tapi tambah kuning, jatuh nanti. Karena perekat dengan ranting itu sudah tidak ada lagi. Itu disebut dengan ini. Nah, kita baca al-a'la. Setiap hari kita baca al-a'la. Cuma kadang-kadang nggak ngeh apa artinya. Hubungannya dengan di sini. Nabata. Kalau nabata diartikan bertahap-tahap, nah tahapan-tahapan itu ketika sampai di puncak, maka tidak ada nama lain. Dalam ekonomi disebut dengan bullish. Teori bullish. Sapi. Sapi hati-hati, kalau sapi nunduk hati-hati. Karena dia pasti akan ngangkat kepalanya. Tapi kalau dia sudah ngangkat, pasti akan nunduk. Jadi kalau misalnya tadi sudah paling tinggi, itu udah mentok. Nanti kecenderungannya bukan naik lagi, tapi kita batas ini batas maksimalnya for lebih dari 40, 35, 36, 36. Iya. Ya ini aja lah. Menyenangkan orang kan bahagia. Baru 36, 4 tahun lagi baru 40. Mumpung belum 40. Iya, belum 40. Nah, kalau sudah 40 life begin 40 di situ. Ini satu titik di mana jasmani topnya, puncaknya, rohani start. Rohani itu start sih. Orang mulai mau dekat pada Allah di sini. Makanya dia mengatakan kalau sudah 40 lebih nggak mau juga mampir ke masjid. Wassalam. Shadaqallahul adzim. Ya, ulang. Kalau sudah 40 ke atas nggak mau mampir juga ke masjid, ya, nggak mau juga menggelar sajadah. Wassalam. Kalau saya dia nggak sholat, ya kan? Cuma jumatan aja gitu. Iya, benar, banyak begitu. Banyak yang 5 waktu dia nggak sholat, tapi dia nggak mau ketinggalan 1 Jumat. Kenapa? Karena katanya kalau 3 kali Jumat nggak sholat itu nama munafik. Dia nggak tahu 1 kali waktu zuhur nggak sholat, dia nggak tahu itu. Yang didengar 3 kali Jumat ninggalin Jumat munafik. Kafir. Banyak Pak kantor. Iya. Tapi meninggalkan yang waktu zuhur, asar, subuh itu Biasa aja. ya gitu. Iya. Itu kesalahan pemahaman. Ya. Dia belum
belum sadar ya. Satu, yang kedua tadi tidak berusaha untuk mencari tahu apa manfaat sholat, ya, itu membanding-bandingkan yang sholat dan tidak sholat. Kadang-kadang orang juga tidak akan tertarik untuk membandingkan karena sarwa baik mas orang nggak sholat. Paham nggak maksud saya? Kan orang muncul ada mencari perbedaan, membanding-bandingkan kan adanya perbedaan. Kalau sama aja, harusnya bukan beda orang yang sholat dan tidak sholat itu bukan hanya beda sholat dia nggak sholat, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari kelihatan beda. Ini kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang tapi jangan dipukul rata, maaf. Kadang-kadang jauh lebih serakahan dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah 40 ke atas sudah membuka kecuali munafik ya. 4 tahun lagi 4 tahun lagi baru 40. Ya biasa bu sekarang gitu. Makanya di sekarang ini kan itu privacy kalau nanya umur. Iya kan? Nggak boleh nanya umur sekarang. Dari mana tradisi nggak boleh nanya umur itu? Barat. Di kita dulu terbiasa. Udah berapa umur? Oh, saya ingatnya waktu dulu pas Jepang masuk. Kan orang dulu kan nggak pakai tanggalan pak. Iya. Pas zaman. Oh, pas zaman PRRI. Waktu saya udah lajang itu. Lajang itu kan ukurannya berapa tahun? Orang dulu kan cuma begitu. Jadi bagi orang dulu itu menanya umur bukan tabu. Sekarang menjadi tabu. Kenapa? Karena orang takut disebut tua. Balik lagi. Jadi kita bandingkan surat Nuh ini dengan surat Al-A'la. Ini dia. Ini barangkali masuk dalam pengertian nabata, ahwa, mar'a, usa'an, ahwa. Kita ini lagi mar'a nih ya, mar'a ya. Tapi ingat setelah mar'a adalah usa'an. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ini masih termasuk objek kaifah tadi enggak? Enggak, pertanyaan tadi ayat 15 kan? Masih pak. Masih enggak? Ada masih uangnya itu. ada uang. Kan ada uang. Ada uang. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit 7 lapis? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menjadikan bulan cahaya? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana bintang matahari pelita? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kalian bertahap-tahap, beransur-ansur? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Lagi. Wallahu ambatakum
summa. Kembali lagi prosesnya kan? Iya. Ada kata Summa. summa. Iya. Ikhraja. Ikhraja. Ikhraja ini fi'il mudhari'nya. Ikhraja masdar dari akhraja. Akhraja artinya mengeluarkan. Yukhriju mudhari'nya. Ikhraja kalau kita sudah punya catatan bahasa Arab, ya, mengeluarkan. Kalau yang sudah punya catatan bahasa Arab ini betul-betul, oh alhamdulillah ini mudhari, ini masdar, gitu. Nggak mungkin bisa jawab ini mudhari, ini masdar kalau nggak tahu ininya. Pasti ini berasal dari akhraja. Kita lihat, summa yu'idukum. Yu'idu ini dari kata apa ini? Empat huruf. Ya kan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Fi'il madinya apa ini? Ada mudhari'nya ya'mudu. Ada artinya kembali. Mudhari'nya ya'mudu. Sementara di sini yu'idu. Tambahan alif. Betul kan? Ada artinya kembali. Tambah alif artinya mengembalikan. Berarti yu'idu dia akan mengembalikan. Yuk, terjemahkan. Summa, kemudian yu'idukum, Dikembalikan. kalian. oke, dia akan mengembalikan kalian fiha, Ke dalamnya. kepadanya. Nyanya ini kembali kemana? Tanah. Ardi kan? Ya tadi kan? Ardi. Mati. Nah, keren itu kalian sudah dapat. Ini kata ganti Dari dhamir. Kembalinya kemana? Minal ardi balik maning ke tanah. Summa yu'idukum, kemudian dia akan mengembalikan kalian. Kalian disebut dengan kembalikan berarti asalnya kita dari sini. kalian. Ya. Makanya asal dari tanah kembali ke Tanah. ini nih, ini suratnya nih. Itu dibuat oleh orang kita dalam bahasa yang sederhana. Berasal dari tanah kembali ke tanah. Summa yu'idukum fiha, satu, kembali ke tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, ini kembali, ini namanya maf'ul
Maf'ul mutlak. Karena dia masdar dari sini. Wa yukhrijukum, dan dia akan mengeluarkan kalian sekeluar-keluarnya. Nah, apa di sana terjemahannya? Ya udah pasti keluar gitu. Pasti. Ya, Dengan pasti. dengan Dengan pasti. berarti kan menerjemahkan maf'ul mutlak itu harus memahami konteks. Ya. Kalau tadi nabata kok diartikan berangsur-angsur, Pak Ustaz? Yang nggak bisa jawab saya. Karena memang begitulah polanya. Nah sekarang di sini ikhroja, kan masdar ini diartikan bahwa wa yukhrijukum, dan dia akan mengeluarkan kalian ikhroja dengan Pasti. Kok jadi dengan pasti? Nah itulah yang disebut dengan maf'ul mutlak, sesuai dengan konteksnya. Ini hari berbangkit. Ini hari ditanam, balik maning ke bumi. Ini hari dikeluarkan. Dibangkitkan kembali. Iya, dibangkitkan kembali. Bahasanya tadi yukhrijukum, dia akan mengeluarkan kalian ikhroja dengan orang yang menerjemahkan ikhroja itu dengan pasti berarti orientasinya kepada untuk orang yakin kepastian adanya hari berbangkit. Kenapa? Karena poin itu di sini. Kalau di sini nggak ada masalah, semua orang percaya ini. Benar? Ini semua orang percaya. Orang ateis pun juga percaya bahwa dia akan mati, percaya. Bedanya di mana? Di sini. Ada yang mengatakan dimasukkan ke tanah, udah selesai urusan. Kalau kita nggak sampai di sini, ini nggak berhenti, ini baru proses. Ada lanjutannya. Wa yukhrijukum ikhraja. Dia akan keluarkan kalian secara pasti. Berarti penekanan terjemahannya di sini untuk meyakinkan pasti adanya hari berbangkit. Sama tadi dengan nabata, tumbuh dengan bertahap, tumbuh dengan bertahap. Setelah selesai pada tahapannya, dari tahapan datang sampai tahapan pulang, paham? Dari tahapan datang sampai kepada tahapan pulang, sampai kemudian Allah panggil kita, time, waktunya untuk pulang. Summa yu'idukum fiha, dia akan kembalikan kalian ke dalam bumi, kan asalnya di situ. Wa yukhrijukum, dan dia akan keluarkan kalian ikhraja dengan pasti. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kita bawa sedikit lebih dalam, artinya kita sudah tahu, kita masuk tadabbur. Kum artinya siapa? Kalian itu orang keberapa? 3 jamak. Hah? 2 jamak. 2 jamak. Orang kedua jamak. Kalau kumnya di sini orang kedua jamak, orang pertamanya siapa? Orang pertamanya Allah itu, Pak. Allah. Ini orang pertama. Ya. Ini yang berbicara. Ya. Berarti ini harus Yang biasa.
ngurungono. Itu. Berarti harus terbangun frame-nya di sini. Kalau Allah menyebut kata engkau, kalian, ka atau kum, berarti posisi kita di sini nih. Ambil posisi sami'na wa ata'na. Bayangkan Allah sedang berbicara dengan kita. Wallahu summa yu'idukum, kemudian Dia akan kembalikan kalian. Wa yukhrijukum, dan akan mengeluarkan kalian. Siapa kalian itu? Ya kita. Iya kan? Kita ini. Nah, pertanyaannya kapan kita akan dikembalikan? Ini bukan kembali, Bu, tapi kalau suruh kembali gak ada yang mau. Iya kan? Kalau disuruh kembali gak ada yang mau. Makanya dalam Al-Quran ada roji'un, ada turja'un. Roji'un. Ada lagi nanti kedua tur. Dari segi kesan ini positif. Orang yang dengan ikhlas kembali. Nabi ketika menjelang akhir hayatnya, itu kan Fatimah ngomong, ayah kan bisa minta kepada Allah untuk ditambah beberapa tahun lagi. Apa kata Nabi? Tugas ayah sudah selesai. Kalau kita punya kekhususan, kalau minta bisa ditambah, kira-kira mau minta tambah nggak? Makanya dari Allahumma tawil umurona aja, Allah panjangin umur kami. Jadi, ya, makanya kita minta balik berkah. Nah, kalau udah nggak memberikan manfaat apa-apa, nyusahin yang hidup, iya, gitu. Tugas kita udah selesai, anak-anak udah selesai semua, ini udah selesai semua, begitu. Iya. Makanya disebut dengan berkah, tadi bukan panjang. Roji'un, orang yang kembali dengan ikhlas. Kalau turja'un ini kesannya agak negatif. Ini kalau disuruh pulang gak bakalan pulang orangnya. Gitu. Wa ilaihi turja'un, dan biasa begitu. Dan kepadanya kalian dikembalikan, bukan kembali tapi dikembalikan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu membentuk frame. Mudah-mudahan kita betul-betul orang yang ikhlas mau kembali. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. 1, 2, 3. Ayat berapa nih? 18. Kita tadi mulai dari 16. 16, 17, 18. Yuk dari 16. Wa ja'alal qamar. Yuk. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. 18.
Ya. Ya enggak dong. Nempel dong. Enggak. Udah dibahas, dibaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ayat 18. Ya.